Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Prayoga. Saya dengan NIM F1G222053, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, kelas R001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang pola atau tipe kegagalan pondasi setempat yang terdiri dari pola kegagalan geser satu arah dan geser dua arah. Untuk memenuhi mata kuliah struktur beton 2. Yang pertama yaitu tentu pada struktur atau pada konstruksi banyak fondasi bangunan yang tidak dirancang dan dibangun dengan baik untuk kondisi tanah pada lokasi yang ada. Misalnya tanah yang memiliki daya dukung yang tidak baik atau tidak memadai untuk mendukung struktur. Nah, pergerakan fondasi dapat terjadi jika pelapisan dan pengeringan tanah tidak seragam. Terdapat beberapa contoh kasus dari kegagalan pondasi. Pondasi sendiri kegagalannya dapat terjadi karena beberapa faktor seperti daya dukung pondasi yang rendah, pola konfigurasi lajur, dan jumlah tiang yang mempengaruhi distribusi gaya pada tiang, dan juga eksentrisitas tiang. Nah, dan juga selain itu dari human error atau kesalahan urutan pekerjaan yang mempengaruhi kegagalan dari pondasi tersebut. Pada kasus runtuhnya struktur bangunan, kegagalan pondasi dapat menyebabkan penurunan yang tidak seragam. Nah, pada kasus pondasi tiang kelompok, pondasi tidak mampu menahan tegangan horizontal yang terjadi sehingga mengalami patah. Sebelumnya, apa sih pondasi itu? Pondasi adalah struktur bangunan yang paling bawah yang berfungsi untuk menopang beban seluruh struktur bangunan atau beban dari atas. Pemilihan jenis pondasi yang tepat sangat krusial karena dapat mempengaruhi stabilitas dari kekuatan atau kinerja keseluruhan bangunan tersebut. Nah, untuk tipe kegagalan pondasi setempat itu ada kegagalan geser tekan, ada kegagalan lentur setelah terjadi retak miring, terus ada kegagalan tar diagonal, dan kegagalan lentur yang memiliki rasio yang sangat besar. Nah, untuk tipe kegagalan pondasi setempat dapat disimpulkan bahwa dalam desain pondasi diharapkan tidak terjadi keruntuhan geser saat penampang belum mencapai kuat lenturnya, seperti halnya pada desain balok. Pada dasarnya, persyaratan kekuatan geser pada pondasi setempat hampir mirip dengan persyaratan geser pada plat dua arah. Kuat geser yang dihitung di sini adalah kuat geser tanpa memperhitungkan kehadiran tulangan geser. Ada 6 poin penting dalam menghitung kekuatan geser sebuah plat tanpa memperhitungkan kehadiran tulang geser, yaitu mutu beton yang digunakan, rasio antara panjang sisi kolom dengan tinggi efektif dari plat pondasi, hubungan antara gaya geser dan momen di sekitar penampang kritis. Selanjutnya, rasio antara sisi terpanjang dan sisi terpendek kolom persegi, tahanan lateral seperti balok kaku, dan juga laju pembebanannya. Nah, pada gambar terlihat bahwasanya di sini ada geser dua arah. Keruntuhan geser dua arah dapat timbul sebagai akibat munculnya tegangan tarik diagonal yang disebabkan oleh beban kolom yang disalurkan ke pondasi. Lokasi penampang kritis untuk peninjauan geser dua arah diambil sejak D/2 dari muka kolom ini. Dapat dilihat pada gambar. Untuk gambar selanjutnya, pada pengaplikasian di perencanaan pondasi, parameter AS digunakan saat keliling sisi kolom terdiri dari 4 sisi. AS 30 digunakan saat keliling sisi kolom hanya 3 sisi, dan AS 20 di sekeliling kolom hanya 2 sisi seperti yang terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya untuk geser satu arah, guna melakukan tinjauan terhadap kemungkinan kegagalan geser satu arah, maka dapat diambil pepotongan kritis penampang yang terletak sejarak D dari muka kolom. Dapat dilihat pada gambar. Pemeriksa
Pemeriksaan terhadap geser pada potongan AA dapat dilakukan seperti halnya pada analisis geser balok. Selanjutnya, berikut adalah gambar penampang kritis analisa geser pada pondasi setempat atau footing. Nah, sini dapat dilihat bahwasanya untuk penampang kritis analisa geser di sini mempengaruhi eksentritas juga. Jadi sehingga eksentritas itu dapat mempengaruhi pembebanan atau dimensi dari pondasi tersebut, sehingga daya dukung dari pondasi tersebut atau ketahanan juga dari pondasi tersebut dipengaruhi oleh eksentritas, sehingga eksentritas ini dapat krusial di sini. Berikut adalah analisa satu arah, dan yang kedua itu adalah analisa dua arah. Ada critical section yang dapat dilihat pada gambar. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.